Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Nah, ini adalah pembahasan terakhir untuk soal di minggu ketiga, gitu ya, soal latihan di minggu ketiga, soal nomor 12. Oke. Katanya masukan terdiri dari 3 baris, di mana masing-masing baris adalah bilangan bulat positif X1, X2, dan X3. Gitu. Jadi saya akan butuh 3 buah variabel untuk menampung 3 buah input yang akan diberikan oleh user. Oke. Nah, kemudian keluaran adalah string sisi segitiga apabila nilai X1, X2, dan X3 bisa membentuk suatu segitiga, atau keluarannya adalah bukan sisi segitiga apabila sebaliknya. Jadi kita cetak. Catatan, nah ini dikasihin, bahwa syarat sisi segitiga adalah hasil penjumlahan dari 2 buah sisi. Oke. Jadi syaratnya sisi itu kita tahu dari mana sih kalau 3 bilangan itu tuh bisa membentuk segitiga? Syaratnya adalah hasil penjumlahan dari 2 buah sisi pasti lebih besar dari sisi lainnya. Ya, jadi ini ya. Jadi hasil kan segitiga itu ya begini ya. Jadi hasil penjumlahan dari 2 sisi itu harus lebih besar dari satu sisinya. Tapi kan masalahnya kita tuh nggak tahu sisi yang mana yang harus dijumlahkan gitu kan ya. Nah itu nanti aja deh saya bahasnya. Saya tulis dulu bagaimana cara inputnya. Ini contohnya ya, kalau 3, 3, 3 berarti itu sisi segitiga. Karena hasil penjumlahan dari 2 buah sisinya itu pasti lebih besar dari satu sisinya. 3 tambah 3, 6, dibandingkan dengan satu sisinya yang lain 3 kan lebih besar gitu ya. Oke, itu nanti kita bicarakan nanti. Sekarang saya mau tulis inputnya dulu. Berarti saya butuh menginputkan 3 buah angka yang saya akan masukkan ke dalam variabel X1, X2, X3. Ya. Kemudian karena input ini seperti biasa, dia kembali dengan string, maka saya akan butuh X1i gitu ya. Apa namanya? Integer. Ini harus integernya ya. Ini bilangan bulat ya. Terus X1, kemudian X2i sama dengan integer X2, kemudian X3i itu sama dengan integer X3. Oke. Nah ya, untuk yang ini saya anggap sudah paham, ini masukannya misalnya 3, 3, 3. Mungkin saya akan pakai contoh yang lain gitu ya, supaya bisa supaya angkanya berbeda gitu ya. 3, misalnya 3, 4, atau 3, 8, 4. Oke. Misalnya ini contohnya, mencari contoh masukan yang supaya kita ngeh bahwa apa aja sih kondisi yang bisa terjadi, itu nggak mudah ya. Jadi ini saya langsung kasih contoh yang bagus supaya bisa ngeh gitu ya. Oke, nanti saya punya X1i, X2i, X3i gitu ya. Yang isinya adalah bilangan bulat 3, bilangan bulat 8, dan bilangan bulat 4. Oke, nah ini udah. Nah sekarang tadi catatannya adalah hasil penjumlahan dari 2 buah bilangan itu harus lebih besar dari satu bilangan. Misalnya ya kalau contoh yang gampang yang ini, yang 3, 3, 3 ini, kan berarti kalau ini kan X1, X1i, X2i, X3i gitu. Ini kan artinya, oh berarti X1i kalau dijumlahkan dengan X2i, ini hasilnya harus lebih dari X3i gitu. Kalau dalam kasus ini kan benar gitu ya. Oke, maka saya tinggal tulis aja, oh ya udah disalin aja kalau gitu. If X1i gitu ya, kemudian dijumlahkan dengan X2i dan ternyata dia lebih dari X3i, oh berarti cetak segitiga dong gitu ya. Segitiga. Oh berarti ini nyetaknya ya, sisi segitiga ya, itulah ya sisi segitiga. Gitu dong berarti. Tapi belum tentu gitu ya. Kalau dalam kasus ini karena kebetulan nilainya sama semua ya mungkin itu bisa gitu. Tapi kalau dalam kasus yang saya berikan ini yang kanan, coba kita lihat. 3 ditambah 8, berapa 3 ini kan berarti kan X ininya kan saya ganti merah dia sebentar.
Jadi 3 gitu ya, ditambah 8, apakah lebih dari 4 gitu. Betul ya? Betul kali ya, lebih dari 4 ya, 8-nya sendiri aja udah lebih dari 4 gitu ya. Jadi 11 itu memang lebih dari 4, maka dia akan langsung print segitiga gitu. Padahal harusnya 384 ini nggak bisa membentuk segitiga. Kenapa? Karena coba kita pilih sisi yang lain yang dijumlahkan. Misalnya yang ini, yang X1I dijumlahkan dengan X3I. Apakah dia lebih dari X2I gitu? 3 ditambah 4, apakah lebih dari 8? Kan enggak ya. 7 itu tidak lebih dari 8. Jadi makanya ini kalau kayak gini jadi relatif, jadi tergantung mana sisi yang saya jumlahkan gitu. Karena apa? Karena yang namanya segitiga itu harusnya kita ambil dua sisi sembarang, dijumlahkan itu harus selalu lebih dari sisi yang satunya lagi. Yang manapun harus berlaku. Jadi harusnya kalau misalnya dia memang sisi segitiga, harusnya 3 ditambah 8 itu harusnya lebih dari 4. Terus 3 ditambah 4 harusnya lebih dari 8. Terus 8 ditambah 4 harusnya lebih dari 3. Gitu. Jadi semuanya harus dicoba. Tidak cukup hanya mengambil 2 saja. Gitu. Kalau beruntung, iya bisa gitu ya, pas. Tapi tidak semua kasus bisa. Kalian bisa coba ya. Misalnya ini ya, 8 sama 3 sama 4 ini tidak akan mungkin bisa membentuk segitiga. Misalnya saya punya garis nih ya, ini yang 8 gitu ya. Nah, kalau ininya 3 sama 4 kan dia nggak sampai 8 ya. Jadi pasti dia nggak nyampe gitu. Kalau ditidurin itu ini ke sini tuh ada 1 senti yang dia nggak nyampe gitu ya. Si lengannya nggak bisa nempel gitu. Karena nilainya kurang dari 8. Nah, artinya kan sangat bergantung dari bilangan yang kita pilih gitu untuk dijumlahkan. Jadi artinya harus dites semua gitu satu-satu. Itu ya. Jadi kalau misalnya X1I ditambah X2I lebih dari X3I, oke, itu adalah tanda-tanda bahwa ada kemungkinan ini segitiga. Tapi kalau ini sudah memenuhi, saya harus ngecek lagi sisi yang lainnya kan. Berarti kalau ini udah oke, udah terus saya harus cek yang lain lagi. Kalau X1I-nya dijumlahkan dengan sisi yang X3I, itu lebih dari X2 nggak gitu? Gitu. Kalau ini oke, ya, kalau ini oke, kalau ini oke, gitu ya. Saya mungkin nulisnya gini ya, biar nggak bingung, saya nulisnya gini. Sebentar. Ini. Jadi kalau misalnya X1-nya ditambah X2 lebih dari X3, maka ada kemungkinan nih dia itu segitiga tuh ada harapan lah, ada harapan. Tapi kalau enggak, kalau di depan ini aja salah gitu ya, maka saya bisa langsung bilang bahwa oke, kita segini cukup nggak ya? Nanti gampang lah dikebawahin kalau kurang. Saya bisa bilang bahwa oh berarti itu mah harusnya cetaknya bukan apa tadi ya? Bukan sisi segitiga gitu. Saya udah bisa yakin orang ini aja salah langsung salah gitu ya, berarti pasti bukan sisi segitiga. Kalau ini oke, true, maka ada kemungkinan gitu. Tapi saya harus ngetes lagi. Kalau ini true, maka tes lagi nih. Kalau X1 dijumlahkan dengan X3 sekarang, apakah juga masih lebih besar dari X2? Ya. Jadi setelah X1 sama X2 dijumlahkan, kita ambil lagi sisi yang lainnya, X1 sama X3 coba. Lebih dari X2 nggak? Lebih dari sisi yang lainnya lagi nggak? Gitu. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya iya, oh ada harapan dia segitiga. Tapi kalau misalnya enggak, kayak yang tadi, yang ini, yang pertamanya kan lolos ya. Ketika 3 tambah 4, apakah lebih dari 4? 3 tambah 8, apakah lebih dari 4? Oke, true. Maka ada harapan gitu. Oh yaudah, sekarang kita cek lagi. Kalau 3-nya ditambah 4, apakah masih lebih dari 8? Ternyata kan enggak ya, false. Maka kalau false itu langsung berarti else gitu ya. Else-nya yang rata dengan ini ya. Else bukan. Else print bukan sisi segitiga. Gitu ya. Oke. Jadi ini kotakannya yang ini gitu. Nah, oke, yang tadi ini kan kayaknya ada harapan. Berarti tinggal satu lagi nih yang harus dicek gitu. Kalau misalnya tadi lolos, berarti harus dicek yang apalagi kombinasinya kan 3 ya. If
Berarti sekarang X2 dijumlahkan dengan X3. X2 dijumlahkan dengan X3, apakah lebih dari X1? Gitu. Kalau iya, kalau iya maka udah selesai tuh pengecekannya. Oke, berarti lulus lah ya. Ini di print sebagai sisi segitiga gitu ya. Karena dia sudah melewati 3 kali gitu ya, terus gitu 3 kali. Tapi kalau yang tes ketiganya itu ternyata enggak gitu ya, false, maka else, maka else, sebentar, saya coba pindahkan ini, maka else print bukan sisi segitiga. Begitu. Oke, kelihatan ya? Ini ada namanya, ini istilahnya kalau kemarin kan ada nested function, fungsi, terus di dalamnya tuh kita manggil fungsi lagi. Nah, kalau ini namanya nested if. Lihat nih, ada satu blok di sini yang merupakan isi dari blok if yang ini. Ya. Yang ini juga merupakan adalah isi dari, nah gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ini namanya bukan 3 blok if ya, ini tetap 1 blok if ya. Tapi ini 1 blok nested if gitu lah. Jadi ada if di dalam if gitu. Ya. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini gitu solusinya. Jadi untuk yang ini misalnya kalau dalam kasus 384, maka di sini kan 3 tadi 384 ya. Berarti ini X1, X2, X3 I gitu ya, karena ini yang integer ya. Maka ini 3 sama 8 hasilnya 11 kan ya, dibandingkan dengan 4. Lulus nih yang ini true ya kan? Maka dia akan masuk ke aksi yang terkait dengan ini kan, aksinya yang ini gitu ya. Terus dia cek lagi apakah X1I apa 3 ditambah dengan X3, X3-nya 4 lebih dari 8 X2. Dan ternyata di sini false gitu. Karena dia false, maka dia akan mencari alternatif yang lain kan. Alternatif yang lain yang mana? Yang selurusan sama dia ya nyarinya ya, nggak boleh belok ke sini. Karena kalau blok yang ini, yang nested ini yang di dalamnya ini boleh dikerjakan kalau true if-nya. Ini kan nggak true kan, langsung false, maka dia akan cari alternatif lain. Ternyata alternatif lainnya ada else gitu. Ada else yang dia menerima segalanya gitu ya. Nah, maka dia cek oh ini ditolak nih sama yang di atas, oke, diterima di sini, maka akan mencetak bukan sisi segitiga gitu ya. Nah, karena dia sudah melakukan aksi, printnya kan sudah melakukan aksi gitu ya, maka dia akan keluar dari blok if yang bersangkutan. Blok if yang bersangkutan mana? Yang ini ya, blok if yang besar ya. Maka dia akan dari sini tuh langsung mengerjakan baris kode yang lain gitu, yang ya misalnya ada gitu ya, begitu kira-kira ya. Oke, kita coba tulis ya. Sekarang berarti namanya beneran X1 nih, coba kita cek dulu di sini. Oh, ininya IX1 ya. Oke, ini X1 saya samain ya. Ini X2. Kemudian yang satu lagi adalah X3. X3 gitu ya. Yang ininya IX1, ininya IX2, kemudian satu laginya X1 ya. X2 setelah jadi integer dia dimasukkan ke dalam IX2. Kemudian yang terakhir adalah X3. Oke. Nah, kemudian saya melakukan ini. Jadi apa? Kalau misalnya IX1 dijumlahkan dengan IX2 itu lebih dari IX3, maka apa yang saya lakukan? Maka ada harapan gitulah intinya di sini ya. Ada harapan gitu. Tapi kalau ini aja udah salah, maka sudah tidak ada harapan, maka saya
akan mencetak bukan sisi segitiga, gitu ya. Nah, yang ada harapan tadi itu harus saya tanya lagi gitu. Kalau IX1 ditambah dengan IX3 berarti, boleh nggak kalau saya ngetesnya IX2 sama IX3 dulu? Boleh aja, boleh. Tapi saya pengennya berpola supaya nggak pusing gitu ya. Jadi ada polanya. IX1 tambah IX3 itu lebih dari IX2, maka ada nih harapan gitu ya. Ada harapan. Tapi kalau sampai itu salah, saya tulis dulu else biar nggak pusing nih ya. Ini sama gitu ya. Saya akan mencetak sama persis seperti ini. Jadi ini adalah istilahnya ini mungkin saya kasih ini ya. Ini ditolak gitu ya. Ini fail di percobaan pertama gitu ya. Di percobaan yang pertama. Di kondisi yang pertama ya. Di kondisi pertama. Yang ini gagal, fail di kondisi kedua gitu. Kondisi pertama oke, kondisi pertama oke, tapi fail di kondisi kedua. Gitu ya. Nah, yang ini kan ada harapan ya, if yang ini ya, kalau ini true, maka ada tes ketiga. Kalau IX2 gitu, dijumlahkan dengan X3 gitu ya, itu harus lebih dari X1 gitu. Nah, ini kalau misalnya sampai benar, udah tesnya habis gitu ya. Berarti print sisi segitiga gitu. Berhasil gitu. Ok di 3 kondisi. Ok di ketiga kondisi, maka aksi ini dijalankan. Kalau enggak gitu ya. Kalau enggak, maka saya akan melakukan yang sama seperti tadi. Ini berarti sebenarnya kondisi pertama dan kedua ok, failnya di kondisi ketiga. Gitu kira-kira. Oke. Nah, terus terakhirnya udah ya, ini semuanya sudah tercover ini pencetakannya gitu ya. Coba dulu. Kita pakai angka yang 3 dulu ya, yang mudah dulu tadi. Nah, ini sisi segitiga. Nah, terus saya pakai angka yang tadi saya berapa? 384 ya. Oke, kita coba 384. 384. Nah, bukan sisi segitiga gitu ya. Begitu kira-kira. Coba kita copy paste ke sini ke latihannya. Di sini sebenarnya dikasih tahu ya di latihannya ya. Oh, tuh kelihatan tuh ada nested tuh ya ke sana gitu ya, ke kanan. Kita cek. Nah, oke ya. Begitu. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Ini adalah penjelasan terakhir, video terakhir, pembelajaran terakhir dari pembahasan latihan soal yang ada di minggu ketiga, gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bisa bertahan sampai video ke-12, gitu ya, kalau tadi dari nomor 1. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.